Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Pokok bahasan kali ini yaitu terkait dengan di pajak penghasilan. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk di pokok bahasan yaitu di pajak penghasilan adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan di pajak penghasilan sesuai dengan aturan yang ada di dalam SAK etap. Ya. Jadi ruang lingkup di dalam terkait dengan di pajak penghasilan ini adalah untuk di bab pajak penghasilan ini yang diambil dalam kitab SAK etap bab 24 halaman 99. Jadi ruang lingkup untuk pajak penghasilan ini adalah untuk tujuan ini. Jadi pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik. Ya. Jadi pajak penghasilan yang dibahas di sini adalah seluruh pajak domestik dan luar negeri, ya, dari dasar perhitungan pajak penghasilan kena pajak. Jadi seluruh pajak penghasilan yang termasuk di dalamnya adalah pajak yang berasal dari dalam negeri atau domestik dan luar negeri sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Untuk itu, pengakuannya entitas harus mengakui kewajiban pajak periode berjalan, ya, dan periode yang sebelumnya yang belum dibayar. Jadi periode sebelumnya yang belum dibayar. Jadi pajak terutang tahun fiskal menurut SPT dan pajak final di dalam di sini. Kemudian jika terdapat kelebihan bayar pajak maka diakui sebagai aset. Ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan pajak, ya diakui sebagai kewajiban. Apabila lebih diakui sebagai aset. Ya. Entitas mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama beban pajak penghasilan, ya. Jadi sedangkan untuk pajak tangguhan itu tidak diatur, ya. Jadi kalau dalam kitab SAK etap itu bahwa entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang dibayar itu untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang, jadi terutang, untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Kok diakui sebagai aset? Iya, jadi pada saat untuk laporan periode berikutnya dapat dikreditkan, dapat dikurangkan. Jadi, misalnya gini. Jadi perusahaan jadi memperoleh PKP. Ya, PKP sebesar 4 miliar. Termasuk dalam penghasilan tersebut penghasilan dari luar negeri. PKP itu adalah penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah pajak dari penghasilan dari luar negeri sebesar 500 juta. Ya, yang telah dikenakan pajak sebesar 40%. Ya. Jumlah pajak yang dipotong oleh pihak lain adalah untuk PPh pasal 21 atas gaji dan honor sebesar 500 juta dan PPh pasal 26 sebesar 100 juta atas gaji ekspat, ya, ekspat yang bekerja di perusahaan. Kemudian PPh final sebesar 60 juta. PPh pasal 23 yang tidak final sebesar 120 juta. PPh pasal 24 sebesar 200 juta. PPh pasal 25 sebesar 500 juta. PPh pasal 22 sebesar 100 juta. Pajak kini anak perusahaan sebesar 300 juta. Jadi perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar di muka baik final maupun tidak final, ya, sebagai dibayar di muka, sebagai pajak yang dibayar di depan atau di muka. Maka pencatatannya itu adalah, ya, jadi beban pajak, ya, sebesar 1 miliar,
ya 1 miliar. Pada atau kreditnya, pajak dibayar di muka PPh pasal 22 100 juta. Pajak dibayar di muka PPh pasal 23 sebesar 120 juta. Pajak dibayar di muka PPh pasal 24 sebesar 125 juta. Pajak dibayar di muka PPh pasal 25 sebesar 500 juta. Dan utang PPh pasal 29 sebesar 155 juta. 155 juta ini dari mana? Jadi kita hitung bahwa PKP 4 miliar ya, itu pajaknya kan 1 miliar. Ya, pajaknya 1 miliar. Jadi kredit pajaknya adalah 100 juta, yaitu di pasal 22, pasal 23 120 juta. Jadi kemudian pasal 24 125 juta dan PPh pasal 25 adalah 500 juta. Maka PPh-nya yang masih kurang bayar atau utang pajak PPh pasal 29, pajak yang harus dibayar pada akhir tahun yaitu masih 155 juta. Itu di utang pajak. Kemudian beban pajaknya bagaimana? Beban pajaknya yaitu 135 juta. Ya, pada atau kreditnya adalah pajak dibayar di muka PPh final 60 juta, pada pajak dibayar di muka PPh pasal 24 sebesar 75 juta. Jadi beban pajak kini parent ya, yaitu 1,135 yaitu dari 1 miliar ditambah 60 ditambah 75 ya, 75. Jadi beban pajak kini konsolidasian berarti 1 miliar 435 juta, yaitu 1 miliar 135 juta ditambah dengan 300 juta ya, 300 juta yaitu sama dengan 1 miliar 435 juta ya, itu terkait dengan di pajak kini ya, itu terkait dengan di pajak penghasilan. Untuk lebih jelasnya konsepnya kita diskusikan pada aktivitas selanjutnya. Jadi demikian untuk di penjelasan singkat terkait dengan di pajak penghasilan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.